Selamat pagi ya Bapak Ibu member. Selamat pagi Pak Budi Santoso ya. Udah hadir ya. Oke, untuk partisipan udah masuk ya. Pagi ya Pak Jengki, ada Bu Iren, ada ini ya Bu Li. Selamat pagi ya semua Bapak Ibu semua. Ini saya agak langsung share screen. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat pagi ya Bapak Ibu. Oke, hari ini dengan saya Coach Jati yang akan mau di briefing hari ini. Oke, ini audio visual boleh dicek dulu ya, nggak apa-apa. Kita tolong gambar visual. Oke, makasih ya Pak Budi Santoso. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi ya. Oke, ini pagi Pak Ruby ya. Baik, pagi semua ya. Oke, selamat pagi ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Yang belum sarapan bisa sambil sarapan ya Pak ya, jangan lupa sarapan. Oke. Baik, Bapak Ibu bisa dibaca dulu ya hotlistnya. Bapak Ibu bisa dilihat. Kalau yang belum tahu hotlistnya di mana, di bagian fundamental, di bagian fundamental aplikasi. Nah, itu ada tulisan hotlist, itu bisa dibaca ya. Oke. Bentar. Oke, saya mulai ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu member Entret. Semoga ini ya diberi kesehatan semua ya Bapak Ibu semua. Baik, ini saya ulas sedikit terkait hotlistnya. Terkait hotlist, kita ini ya, kalau dilihat Dow Jones sempat ini ya menguat ya lumayan besar ya 3%, sekitar 3%. Ini indikasi Dow Jones kenapa bisa ini naik lumayan lah signifikan 3%. Pertama karena adanya ini ya salah satu vaksin sudah ada kategori bisa menyembuhkan ini pasien corona, itu bakal optimisme pasar kembali muncul seperti itu. Tapi kalau ini segi coronavirusnya juga dari ini ya wilayah Eropa Amerika udah mulai melambat ya, karena kelonggaran dari lockdown tersendiri udah cukup efektif ya. Terus kalau di sisi lain, kalau Bapak Ibu lihat juga di hotlist itu yang global juga, di Cina sendiri pertumbuhan PDB-nya cukup ini ya, cukup parah juga sampai minus 6 ya, 6,9-7% sendiri. Dan juga proyeksi dari IMF sendiri bakalan ada Great Depresi yang dimana itu terjadi di tahun 1930, itu malah berlangsung lama sih, 1930 sampai 1934, mau 4 tahun sendiri. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui pandemi ini cukup parah juga, terimbas ke ekonomi, ya ke ekonomi, terusan ke kemanusiaan juga. Bapak Ibu juga kalau dilihat dari Indonesia sendiri untuk perkembangan COVID-19 ini lebih signifikan juga untuk Indonesia. Terus untuk PSBB kan udah diterapkan di Jabodetabek. Nah, kemarin sempat pemerintah di Jawa Timur, Surabaya Raya, itu juga akan menerapkan PSBB juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti juga keadaannya ya, cukup parah juga di Indonesia seperti itu. Terus untuk proyeksinya, untuk ini ya, saya langsung buka ke komposen juga. Untuk proyeksinya sendiri, IHSG kita mix ya. Kita masih mix juga. Soalnya kemarin nih kami kira ada ini proyeksi kami ini tertahan di MA20 ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini terjadi bisa ini ranging di sini, di area sini, dan masih tertahan di MA20 nih. Kalau saya zoom angkat ya, gitu. Masih tertahan di MA20 dan mixnya ya sekitar 4.600 sampai 4.800. Nah, kalau Bapak Ibu ini saya gariskan juga dari ini ya, higher low-nya ini sini ya. Nih kita gariskan sini mentoknya. Ini masih agak lumayan jauh juga. Seiring juga di MA50-nya. Masih terjaga di MA50. Seperti kalau tadi saya kasih perlihatkan di Dow Jones juga. Nih, ini juga mau tertahan di MA50 seperti itu.
kalau ini Dow Jones kalau kembali turun ini potensinya seperti ini, bisa jadi pola head and shoulder. Bisa jadi seperti itu ya. Terus kalau kemungkinan kalau dari ini ya IHSG sendiri. Nih, kalau dari IHSG sendiri ini bisa jadi kecenderungan kalau IHSG untuk kembali reversal itu lebih ke double top biasanya. Ya. Bisa jadi seperti itu. Ini seperti histori sebelumnya. Ini ya, double top kecil. Langsung signifikan seperti ini. Nih. Ini ya, Bapak Ibu. Cukup konfirmasi sekali untuk IHSG ke pola double top seperti itu. Terus ini ya, saya bahas saham kami yang udah dikoreksi sama LPPF sama ERA ya. Ini saya LPPF dulu. LPPF kemarin ini ya, setelah di break dari MA20-nya, break dari MA20 disertai volume yang cukup kencang juga. Nah, makanya itu dari kami tetap kami hold. Masih ada potensi, soalnya seperti itu ya. Kalau indikasinya nanti melemah sampai sini, kita bisa amankan aja, amankan profit. Tapi kalau ini nanti bisa mengalami penguatan, oke, kita masih terus pantau dulu. Terusnya kalau ada udah sesuai ini ya, sekitar di 1000 ini ya, 1800 lah, itu bisa siap-siap dianyang-anyang untuk TP juga seperti itu untuk LPPF. Jadi kalau yang udah punya di hold ya, tapi kalau yang belum X-nya beda nanti, jangan dulu ya kalau yang belum. Jadi yang udah di hold ya, batasi areanya di 1300 ya, cukup dalam juga sih di dekat sini ya, pasti ekor sini. Jadi kamu udah ini ya, informasikan untuk volatil ke stop loss-nya kita itu ya. Jadi ke volatil stop loss-nya. Ini juga ERA juga ngalah ini ya, udah break dari ini ranging-nya sini. Ini di sini ya, udah melewati dari masa basing-nya ini. Kalau dia sempat lagi turun dari basing-nya ini cukup buruk juga sih. Bisa langsung di ini ya, bisa diamankan aja kalau seperti itu. Kalau nanti nggak mengalami penguatan seperti itu ya, bisa diamankan profitnya seperti itu. Kalau yang udah punya di hold ya. Jadi soalnya udah keluar basing, harapannya masih di sini ya, masih di luar basingnya ini, udah tertembus dari breakout basingnya. Soalnya ini kalau dihitung dari MA ini ya, MA volume MA20-nya, ya itu udah masih terjaga di volume MA20 seperti kayak LPPF. LPPF kemarin bagusnya dia menguat atau stagnan di sini, volumenya nggak sampai dari MA20, jadi nggak terlalu besar. Tapi kalau dia koreksi seperti ini, volumenya agak cukup gede, sampai segini lah, setara dengan ini cukup bahaya, berarti penjualannya cukup banyak juga seperti itu. Itu ya Bapak Ibu, kalau yang mau pertanyaan langsung di live chat ya Bapak Ibu, bisa coba. Baru bangun? Enggak, udah bangun dari udah bangun dari tadi ya. Oke, ini cukup banyak ya. Oke, pagi akhir hari ini. Bagi yang udah punya gimana? Oke, Pak Jerry ya. Ini ya, untuk Akra, ini bisa kalau dia ke ini ya, PNS-nya, ini bisa manfaatin kalau ada pantulan, ini bisa dimanfaatin untuk keluar ya, untuk Akra sendiri. Ini ada pola kembalikan juga di doji ini ya, di doji ini. Nah,
Dan kenapa kalau Doji terusan ada di tahun ini cukup ada inilah, ada potensi untuk kembali naik seperti itu ya untuk Akra. Terus MGRO sama Inco Pak Ilham. Oke, ini MGRO udah ini ya dari situsnya sendiri ya. Cukup oke, berikutnya bisa disertai volumenya. Jadi bisa Pak Ilham kalau udah punya ini ya di hold dulu, di hold ya. Kalau yang belum punya ini kan soalnya tingkat volatilitas dari MGRO cukup berkurang juga. Volumenya cukup ini. Kalau kita nggak rekomendasi soalnya kan untuk member sendiri mungkin nggak bisa muat kalau di MGRO seperti ini. Ini ya, ini masih bisa kalau yang udah punya di hold ya. Terusan batasi stop loss di sini ya. Ini kan ada area ranging, bisa diturunin sedikit di ini yang merah ini di 640 ya, batasi resiko di situ. Terus Inco. Oke, Inco juga sama ya di MA50. Kita lihat kalau Inco berhasil tembus dari MA50-nya ini bagus ya untuk Inco sendiri. Potensi ke MA100-nya ya untuk Inco sendiri. Ini bagus untuk Inco ya. Ini untuk kemarin kami nggak rekomend Inco ini, masih biang-biang di MA50-nya ini. Tapi kalau ini nanti potensi muat, bagus ya untuk Inco. Sama BRI Syariah ya. Kalau BRI Syariah masih cenderung stagnan sih. Kalau saya untuk poin ada peningkatan ya tipis lah, paling di area sini. Tapi kalau lihat karakter dari BRI Syariah, kalau dia udah menguat, Bapak Ibu bisa langsung cepat-cepat TP. Soalnya kenapa? BRI Syariah kalau udah menguat itu langsung sering diturunin lagi. Nih kayak nyusut-nyusut terus. Nah itu kebanyakan kalau yang saham yang banyak ekornya itu banyak yang nyangkut biasanya. Jadi perlu cepat-cepat juga. Kami nggak nyaranin untuk trading di saham seperti ini yang volatilnya cukup liar banget ya. Di 635 Adi. Ya, saya ukur dulu. Untuk Adi, ini volumenya cukup perlu diperhatikan ya, Pak. Untuk Adi sendiri, ini volumenya semakin mengecil juga. Ini ada pola candle seperti ini, ada cenderung potensi ke sini. Nanti kalau sudah profit, paling nggak sampai di 670, nah, itu Bapak bisa realisasikan. Nah, tapi kalau untuk jual sendiri, Bapak bisa langsung batasi di candle ini. Kalau dia turun dari candle ini, ekor bawah ini, low-nya berapa? 595, berarti 590. Kalau dia turun 590, Bapak bisa langsung dijual gitu. Kalau sementara ini masih di hold dulu gitu. Pak Susanto ya tadi, Adik. BTPS. Nah, untuk BTPS, kalau dari ini ya kemarin net foreign juga banyak di BTPS. Jadi banyak yang jualan juga di BTPS. Seperti itu. Ini juga BTPS kami buat juga karena dia turun, volumenya turun, juga volumenya ini tinggi. Ini jadi masih kami pantau juga nanti gimana ini untuk terkait BTPS. Sementara ini tim enter juga mantau dari BTPS. Ini nanti gimana gitu. Ini soalnya gimana? Soalnya kalau dia volume turun, nih ya, Bapak Ibu, yang kemarin banyak ini ya, tanya saham juga, volumenya turun, paling nggak idealnya bagusnya harganya turun, volumenya juga turun seperti itu. Jadi cepat nyusut, selama kan jadi jenuh.
jenuh turun tuh. Nah, habis itu ada pantulan dikit, ada sedikit volume agak besar. Nah, itu bisa jadi kayak area ribuan dikit lah untuk dipakai tradingan jangka pendek seperti itu. Itu untuk BTPS kami masih mantau ya, BTPS seperti itu. Ini kalau memang benar, eh, bisa nanti diambil di kalau dia melewati ini ekor sini berarti 2.400 seperti itu. Kalau dia ngelebihi 2.400 dan apa dari supply and demand-nya itu cukup banyak juga, cukup cukup berpengaruh banyak untuk demand-nya, itu bisa untuk potensi masuk bisa seperti itu. GRO tadi udah ya. LPCK. LPCK dari Pak Arvin ya. Ini saham Lipco cukup di akum juga ya, Lipco. Untuk LPCK, kalau yang udah punya di hold ya. Batasinya di mana? Batasinya langsung kalau udah naik, paling nggak dibatasi di ekor-ekornya ini untuk mendapatkan profit seperti itu. Caranya seperti itu kalau di tingkat marketnya seperti ini kan IHSG sendiri kan sideways. Jadi 50-50 untuk naik turunnya itu 50-50 terus. Jadi untuk menebak langsung ke arah blue chip sama enggaknya itu cukup ranging dulu seperti itu. Oke, untuk MBRO kalau yang udah punya apa sorry LPCK di hold ya. Di hold kalau yang udah punya, kalau yang belum punya jangan ini masih ada potensi ke MA. Ya memang sih masih ada potensi di ini MA 100-nya gitu. Kalau yang belum punya saya saranin jangan ya, udah terlanjur lambat juga. Paling enggak kalau mau seperti itu di break MA50 seperti itu. Tapi kalau waktu di MA50 kita harus juga mantau juga MA50 dia langsung menguatnya atau enggak. Tapi kalau stagnan lebih ke apa volumenya lebih kurang di waktu MA50 itu lebih baik jangan dulu. Karena gitu. Kalau pas break MA50 lumayan volumenya cukup gede itu bisa jadikan potensi seperti itu. ASA Oke, ini untuk ASA sendiri kecenderungannya seperti ini ya. Untuk dia tertembus dari MA5 20 masih 50-50 juga. Dia tertembus MA50 20 ini kita lihat nanti. Kalau dia volumenya lebih dari sini di rata-rata volumenya itu bagus untuk untuk ASA. Seperti itu. Tapi kalau seperti ini volumenya sendiri nggak lebih dari rata-rata MA20 nanti itu udah jelek untuk ASA. Seperti itu. Ya boleh ya, nanya ya aja ada tren bullish. Oke, untuk tadi ada yang nanya ya tren bullish. Ya emang kembalikan dari double top sendiri itu kan pembalikan. Nah, tapi kalau kita ngambilnya view dari sini ya Pak, dari view dekatnya seperti ini untuk IHSG. Karena kan ini kalau Bapak bisa lihat dari sini ini masih tertahan terus nih dari higher-nya seperti ini. Enggak, kita kalau beda dari double top yang biasanya dari bullish dulu guys seperti itu. Ini jadi double top dari tren yang sangat pendek sekali seperti itu Pak. Ya. Jadi melanjutkan polanya lagi gitu. Sorry ini atas ya. Di 13.40. Ini atas juga kami buat juga untuk atas ya terkait cukup signifikan juga sih aja. Kalau di zoom out volume cukup nggak kelihatan juga, tapi kalau di zoom in ya masih bisa di tradingin tapi tingkat volatilnya ya untuk ajas. Nih, ini dia udah tebus dari sini ya lumayan. Ini ada potensi ke MA50-nya. Jadi ada potensi untuk ajas sendiri. Seperti itu. Di 13.40. Di hold dulu ya, Pak, untuk ini Bu Lia ya. Di hold dulu.
Nanti kalau udah terkontak dari 1.400 bisa realisasikan. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari ini 1340 dikasih di sini ya. Bentik di sini batasi areanya di 1.300 ya. Bu lihat, kalau dia turun dari 1.300 bisa dicaw aja. Di ini ya, diamankan dulu. Yang 1 jam. Oke, untuk lihat pindah swing, biasanya kita kalau ini ya, contoh kalau LPPF kemarin kita lihat langsung ke kalau main cepet-cepetan itu ya, swingnya ke 15 menit. Nih, jadi waktu kita rekomend di 16 ini. Nah, waktu di 16 itu dia break dari sini, resisten gede sini. Nah, itu dikasihnya bisa masuk juga. Jadi kan ada penguatan dari breakout ini, meskipun dari view kecilnya sendiri, view dari daily-nya udah segini ya. Udah kemarin udah dilewatin ekor ini. Seperti itu. Jadi kita indikasinya kemarin juga, lihat juga di percepatannya, di percepatan dari ini volatilnya itu. Dan ternyata dia cukup melewati dari break sini. Nih, di 1.500. Oh, ini cukup oke ternyata. Masih menguat di ekornya ini. Takutnya kan kemarin kalau dia dilihat dari view lebih dekat, itu kembali nyusut untuk LPPF. Ternyata LPPF malah melebihi dari volumenya melebihi dari candle ini yang nyusut ini ya. Gitu. Jadi indikasi kami juga lihat di tren cukup dekat juga karena LPF. Oke, untuk KLBF ini sebenarnya untuk area sini ini. Ini udah boleh nyicil untuk KLBF ya, KLBF. Untuk yang mau di investment ya, investing ya. Untuk yang mau di investing bisa ya, KLBF di area 1.100 sampai 1.200 boleh dicicil ya. Terus ini volume ini kasus peluang. Oke, peluang juga ada potensi. Peluang juga ada potensi. Kami juga masih buat juga untuk peluang. Peluang BTPS itu ada potensi juga sama ACES. Itu masih ada potensi juga sih. Masih kami buat juga peluang. Ini volumenya juga gede juga bagus juga untuk peluang. Nanti kita lihat dulu ya untuk peluang. Seperti itu. BBRI supportnya di untuk support masih di sini BBRI ya, terakhir di sini 2.400 ya untuk supportnya. Dan ini BBRI kalau di secara tren kecil juga ini tertahan di MA20. Jadi kami kalau mau trading juga belum saranin. Terus kalau yang mau ini invest boleh ditunggu di 2.400 saja gitu ya. Nah, untuk yang belum punya ERA sama LPF, saran kami jangan dulu ya. Kami untuk cenderung yang udah punya karena view-nya udah dapat dari di tanggal 16 seperti itu. Oke, watchlist ya, watchlist ini ya, kemarin tuh ada PWON, BTPS sama ACES seperti itu ya. Sama kemarin kita sempat lihat ada kan di LPPF ini ya. Kita lihat nanti tembus dari MA50-nya gimana nanti, sama volumenya gimana untuk LPF seperti itu. MSP 1675. Oke, untuk HMSP di sini ini ya masih di hold dulu ya, Pak ini Bu Gianing ya. Bu Gianing, sorry, untuk HMSP masih di ini ya, di hold dulu. Di hold dulu, batasi resiko ini dari dojinya ini 1560 seperti itu.
kalau untuk sekarang ini ada potensi soalnya ini ya masih mengikuti di area MA50 apa MA50-nya. Tapi kalau di MA50-nya nanti nggak kuat, ibu bisa langsung cepat-cepat dikeluarin juga. Tapi nanti kalau di sini ya, seumpama nanti ini dari HMSP sendiri, ini volumenya kuat, terusan tembus dari MA50, itu bisa di hold dulu. Tapi kalau enggak, ibu bisa realisasi kenapa? Soalnya ini ada potensi nyentuh di MA20 sendiri dulu. Nih, ada MA20. Seperti itu. Terus ada MJOR. MJOR juga kami masih buat juga. Udah ini sih, soalnya MJOR untuk apa? Tingkat volatilnya apa maksudnya tingkat volumenya itu kadang kosong apa agak kosong-kosong juga di MJOR itu. Nah, sama bentuk dari candlenya sering ekor seperti ini gitu. Jadi kalau yang udah punya MJOR di hold ya, di hold bagus ya untuk MJOR. Terus kalau ini MJOR batasi resiko di sini ya. Tadi sampai ada yang batasi resikonya di sini karena udah profit ya, bisa amankan profitnya di sini ya 19.50 seperti itu. Oke, Pak Susanto, kenapa trennya bearish? Kita perlu kolek karena ada peluang untuk trading seperti itu ya, Pak. Bukannya kalau secara investing kan pasti kita udah cenderungan udah trennya bearish. Pasti kan kita nggak tahu peak dari bottomnya itu paling rendah berapa itu kita nggak tahu juga dan kapan seperti itu. Jadi strateginya kita tetap masih mencicil seperti itu. Untuk kolek apa? Koleknya yang lebih banyak kan kita porsi ada 10%. Nah, masih 90% cash. Nah, 90% cashnya itu di apa? Seiring nyicil, pasti kan kita masih kalau ada turun lagi, itu kita cicil lebih lagi, kita cicil. Nah, ketika sudah berbentuk set base, nah, set base itu kita bisa amunisikan peluru-peluru yang dari cashnya itu bisa diamunisikan. Jadi, average return-nya cukup besar juga di bawah, seperti itu. Kalau terlalu banyak dari investing sendiri, itu nanti kalau dia turun lagi, Bapak Ibu nggak kehabisan dulu, kehabisan pelurunya sendiri, padahal itu masih bisa di average lebih banyak kan kalau apa kita ditunggu di bawahnya seperti itu, titiknya itu. Ini ya, LPPF kita masih hold, kenapa? Soalnya dari ini apa volumenya sendiri dari tabrak di MA20 dia muat apa kenceng juga seperti itu. Dan kalau dilihat dari polanya ini setelah dia candlenya ini dia ada retrace dulu satu candle seperti itu untuk LPPF. Kita lihat dulu nanti untuk LPPF ya. Cleo. Oke, untuk yang ini ya, kemarin udah dibahas sama Miss juga, untuk yang dari apa second liner sendiri, investing sendiri, second liner, itu bisa dijadikan racikan. Racikan gimana? Maksudnya kan kita ada yang blue chip yang benar-benar ketahanannya, seperti itu. Dan ada second liner yang juga ketahanannya juga seperti itu. Jadi bisa dimasukkan 2 blue chip atau 1 second liner seperti itu. Tapi kalau yang udah blue chip semua, nggak apa-apa. Oke, malah bagus juga. Seperti itu. Karena apa? Sulit terdistruksinya cukup sulit juga untuk blue chip. Ini yang kemarin yang belum Raja ya, kemarin ini sebenarnya di Turu ini ya apa untuk Raja ini udah kalau udah tembus dari sini ya, ini paling mantap sih. Kalau udah tembus dari supportnya ini udah cukup jelek sih sebenarnya untuk Raja seperti itu. Jadi kalau yang apa udah apa yang belum jualan bisa dijual dulu untuk apa Raja seperti itu. Kayak Pak Ranzi ya, Pak Ranzi udah lebih dari minus 4%.
Nih untuk KF sendiri, Pak Ramzi, sorry, ini Pak Ramzi sendiri kan udah di 4%, berarti di area sini ya Pak. Jadi itu di sini. Nah, saran saya masih di ini ya, masih di hold juga untuk apa kayak kita lihat dari rangingnya sini seperti ini. Pak Ramzi batasi di ekor sini, paling rendah sini ya. Sini, paling enggak ya 8% sih, cukup dalam juga. Tapi kalau menurut saya ini soalnya volumenya juga ini apa semakin kecil juga dia masih apa tergerak ranging itu masih masih aman lah. Kalau dia udah melewati sorry untuk melewati basingnya sendiri itu udah cukup jelek juga udah BPM seperti itu. Nah ini indikasinya gimana? Ini seperti yang ini ya saya jelaskan MA 50 sama 20 pasti itu ada terjadi perubahan. Kita lihat paling ada sedikit 1-2 hari lagi Selasa besok kalau nggak Rabu pas di MA 20 sama yang MA 5-nya persentuan akankah dia kembali langsung mau menolak balik lagi atau enggak balik bablas seperti itu ya. Ya, untuk apa Java ya, Pak Arif. Untuk Java kita sendiri ini ya, soalnya volumenya lebih kecil juga, semakin kecil juga. Jadi kami belum sempat juga untuk apa Java potensinya belum belum ketemu juga, entry-nya juga nggak bisa. Terus Cepin juga hampir sama. Ini kalau sebenarnya kalau dia turun tapi volumenya kecil itu bagus. Tapi kalau ini volumenya gede-gede ini indikasi untuk penguatan lebih lebih lagi. Ibarat kalau udah turun ditambahin volumenya lebih kencang, berarti kan malah turunnya masih masih ada, masih potensi turun ada. Beda sama dia turun volumenya kecil, indikasinya kan udah habis seperti itu. Gimana kalau Inko hari ini? Oke, Inko tadi udah ya. Ini Inko, ini juga kami buat juga tadi ya. Untuk Inko, BDPS, Powon, sama Acas. Ya, itu. Sorry, tadi kelupaan Inko ya. Apakah turun? Oh ya, gini. Jadi kita nggak rekomend kayak yang seperti biasa, yang normal dulu kan kita ngasih ada saham potensial. Jadi masih bisa kita lihat lah untuk apa namanya dari super trader sendiri. Biasanya kita udah antar-antar seperti kayak kemarin ada apa ASPI ada dan sebagainya itu ya kita masih bisa antar-antar loh. Jadi kita bisa bilang dulu. Tapi kalau secara swing kita kalau seumpama udah bilang ini nih potensialnya ini. Nah tapi kadang di waktu market sendiri buka itu cukup kadang nggak sesuai dari yang kami analisis seperti itu. Jadi lebih confirmnya kami lebih confirm waktu ketika real time-nya seperti itu. Kita manfaatkan dari demand supply-nya gitu. Sido kalau soal dividen sendiri ini cukup gede juga. Kemarin DPR-nya sendiri itu sampai 80%. Artinya apa? Dari keseluruhan laba yang dari Sido hasilkan, itu dibagikan ke seluruh pemegang saham itu 80%. Artinya kalau udah lebih dari standarnya, kalau saya bilang 40%. Kalau 40% dibagikan ke pemilik saham itu artinya masih bisa bertumbuh-tumbuh seperti maksudnya perusahaan masih bisa growth. Tapi kalau udah 80%, Sido kecenderungan itu udah meter banget, udah matang istilahnya seperti itu. Mau diekspansi kan paling ke ekspansi ke negara-negara seperti itu. Maksudnya ada kolaborasi apa peningkatan yang lain masih belum secara apa Sido sendiri. Tapi kalau segi kasnya sendiri Sido cukup banyak juga seperti itu. Jadi kasnya kan kalau kita lihat kan yang kasnya paling banyak kemarin second liner itu ada ULTJ sama Sisido. Kasnya kedua ini cukup banyak, tapi kalau yang dari ULTJ ini kasnya masih belum dipakai sama sekali. Kalau secara dividen juga kategorinya cukup sedikit. Kalau dividen lebih banyak Sido. Jadi kas dari Sido hasil pemupukan laba itu dibagikan ke perusahaan. Tapi kalau ULTJ ya kayaknya perusahaan masih ada strategi untuk ekspansi lagi seperti itu yang cukup besar.
Oke, untuk BDMN sendiri kita kecenderungan masih set base sih. Kalau dia belum tembus dari sini, kita masih belum juga buat dari sini. Ya, seperti itu BDMN. Ini kita Sido, INKP udah tadi doy. One Elsa ya. Elsa, untuk sekarang saya skip dulu ya, untuk Elsa. Seperti itu. Ini volumenya juga turun juga. Ini ada, ya masih lah. Kita kalau kecenderungan di ini, di MA20. Jadi kalau kita nunggu si Elsa paling nggak di paling MA20-nya di sini dulu. Sampai di sini ada potensi untuk kembali mantul lagi seperti itu. Kalau sekarang masih belum. MSP ya. Untuk MSP cocok di pertama kalau udah di 1.500 itu udah lumayan bagus untuk MSP sendiri ya. Tapi jangan langsung semua banyak seperti itu MSP ya. Boleh di pas di MA20-nya ini ya untuk support cara teknikal cara ngambil gitu. Dan kalau dia turun lagi di sini nih di 1.200 itu juga bagus lagi ngambil. Tapi boleh dicicil di sini boleh, di sini juga boleh seperti itu. Jadi kalau di sini emang dia turun lagi kan otomatis ke support selanjutnya, support sini. Nah, di support sini ini kalau dia ada pantulan lagi, kadang kan kalau dia pantulan gini, nah ada pantulan seperti ini. Nah, di support ini dia mantul. Nah, itu bisa dijadikan, oh ini ada agak porsinya nanti kami infokan juga lebih banyak juga seperti itu. Kalau ada di support-support kemarin di pick yang bawah kemarin semua itu, kalau dia ada potensi mantul, nah itu kita untuk porsi dari invest pasti agak cukup banyak juga seperti itu. Oke, gini kan. Oke, kemarin kita lihat ini ya, cukup kami buat juga terkait bisa melewati ininya nggak. Ternyata dia bisa melewati tapi ngekor habis itu. Jadi kami untuk KSM seperti ini perlu konfirm lagi, dia harus paling nggak udah bisa lebih dari sini ekornya ini. Kalau dia udah lebih dari 760 boleh masuk ya, seperti itu. Terus paling nggak di 760, paling nggak volumenya udah di tengah-tengah seperti inilah. Tapi kalau volumenya masih di sini 760, antara hoki di sini itu masih kecenderungan nyusutnya seperti ini ada. Seperti itu. Tapi kalau di 760 udah di volumenya udah di dekat sini, itu bagus. Di dekat MA20-nya, MA20 volume. Ada. BBRI udah. Nah, oke, Enough hampir sama juga. Volumenya kecil, masih ada potensi nih. Masih kita kecenderungan udah keluar kan karena dia udah terlalu lama ini juga basingnya juga seperti itu. Kita nggak terlalu ikutan. Jadi kita lihat nanti kalau dia mendekati MA20 seperti itu nanti bisa dicek lagi seperti itu ya. Terus volume kecil tapi kan dinaikin sama bandar. Maka biar breakout apakah kita tetap entry? Enggak sih. Meskipun itu sebenarnya kalau dinaikin volume kecil tapi dinaikin sama bandar breakout itu indikasinya malah kita itu dijadikan dia untuk buang barang. Seperti itu. Kita masuk malah dia buang barang seperti itu. Jadi malah akhirnya jadi nyangkut seperti ini. Jadi ekor panjang seperti itu ke bawah kayak gitu ya. Jadi
volume keterikatan volume ketika breakout itu sangat pentingnya seperti itu. Tapi kalau ketika breakout tapi volumenya kecil, nah itu condong diturunin seperti itu. Ibarat kayak mau dibuat dibuang barang seperti itu sih. Oke, tadi udah ya NKP. NKP juga sama, ini dia volumenya gede banget, jadi kita lebih baik aman dulu daripada yang tidak lagi ya. Lebih baik nanti diamani daripada nyangkut seperti itu. Kejadian banyak seperti itu, nggak mau batasi resiko, akhir-akhirnya nyangkut seperti itu. Jadi pentingnya batasi resiko seperti itu. Ya emang nggak apa-apa rugi, ya rugi sih, memang benar rugi. Tapi paling tidak ruginya lebih kecil daripada nggak dijual seperti itu. L-shape. Untuk L-shape sendiri, ini ya, volumenya masih di bawah ini ya, kurang kecil ya, untuk L-shape sendiri, gitu. Untuk apa nih, kecenderungan MA5 sampai MA20 mau ketemu, nanti ada perubahan arah. Untuk L-shape ada kecenderungan antara dia masih mau pengen rangingnya di sini, atau enggak dia malah melanjutkan penurunannya seperti itu. Oke, ini dari ini ya, udah tinggal 5 menit lagi. Ini untuk kami juga ada ini persiapan juga. Oke, satu ini ya, lagi satu pertanyaan tadi ada ya. Kalau lihat DWCA-nya nih, itu dapat beda dia lebih tinggi. Ke sini dan jual ketika harga sudah normal, lalu uangnya dibelanjakan. Boleh saja ya Pak Steven. Kalau seumpama Pak Steven udah beli banyak BRI juga, terus keuntungannya udah normal, paling nggak udah dapat profit juga cukup banyak, bisa dikembalikan lagi. Bisa boleh ke BBCA boleh. Tapi kalau saran saya, karena BBRI juga cukup oke sendiri ya Pak, itu saran saya untuk di hold kalau saya kelas BRI. Karena BRI dari asetnya juga paling besar sendiri. Tapi kalau NPL emang kalah dari BCA. Tapi kalau secara aset sama pertumbuhan sendiri itu BBRI menang gitu. Ya selisih imbang-imbangan sih performa dari BBRI sama BBCA. Tapi kalau Bapak ngoleksi lagi BBCA kan artinya BBCA harganya udah di tengah, hitungannya malah Bapak nggak dapat harga paling bawah seperti itu. Lebih baik tetap di BBRI kalau saya. Tapi kalau boleh atau enggaknya boleh seperti itu. Saya kayak nyaran nggak boleh seperti itu. Oke. Untuk Elsa boleh diinvest. Jadi kalau komoditas sedikit trik juga kalau mau invest dari ini ya. Kami nggak nyarankan, tapi ini cuma informasi aja. Kalau mau invest dari saham komoditas seperti itu, paling nggak kalau kas-nya sendiri, Bapak Ibu kalau benar di laporan keuangan, kas-nya setara dengan market cap, itu udah bisa jadi watchlist seperti itu. Jadi kalau seperti saham komoditas, seperti kalau komoditas anjlok, tetapi kas-nya setara dengan market cap, itu Bapak bisa jadi watch. Kenapa? Soalnya ibarat kan kalau Bapak beli 100% sahamnya sendiri itu kan harganya 500, umpama 500M lah. Nah, sedangkan dia punya kas itu 500M juga. Artinya Bapak malah nggak beli secara perusahaan, malah diberikan secara gratis seperti itu. Itu undervalue-nya dari komoditas seperti itu ya, untuk cara beli investnya. Tapi kalau kami untuk di jangka panjang kami nggak rekomendasi di komoditas seperti itu. Kalau sedikit trik seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, penutup dari saya. Market juga mau buka, Bapak Ibu ya. Ya, belum sarapan dulu ya. Gitu ya. Jangan lupa sarapan dan jaga kesehatan semua ya, Bapak Ibu. Mohon maaf ya apabila ada salah, dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah join semua ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat juga ya. Sekian ya, salam profit.